judulnya ngobrol santai gitu ya. Jadi aku nggak akan kayak apa ya, kayak ceramah di perkuliahan gitu. Jadi satu arah aja. Enggak, aku pengen ngajakin teman-teman. Iya, ngajakin teman-teman ngobrol juga gitu. Oke, kata Mbak Dani katanya membangun empati, bonding anak dengan orang tua. Oke, iya benar, menstimulasi imajinasi dan kreativitas, betul. Meningkatkan kemampuan kognitif, iya. Jadi kenapa kok bisa kita tuh bisa meningkatkan bonding kita orang tua dengan anak? Karena kan eh, dongeng itu ya kayak kita ngobrol ya. Ada ada interaksi gitu. Jadi ada semakin banyak kita mendongeng, sama halnya kayak kita ngobrol gitu ya, semakin um, meningkat juga bonding kita dengan anak-anak kita. Jadi bandingnya apa kurvanya berbanding lurus gitu. Semakin banyak, semakin naik bondingnya gitu. Seru banget ya. Menstimulasi imajinasi dan kreativitas, betul, imajinasi anak-anak dengan mendongeng. Jadi anak-anak itu kan, saya sebenarnya bukan ahlinya sih ya, tapi ini sharing berdasarkan pengalaman aja. Jadi anak-anak itu semakin banyak dikasih, bukan dijelin juga ya, dikasih cerita, dibacain buku, semakin banyak kosakata yang mereka punyai karena dari buku dan dari dongeng itu, lalu semakin banyak istilah yang mereka kenali juga, misalkan kayak tempat-tempat, entah itu tempat, terus suatu keadaan di tempat tersebut. Misalnya kalau misal di keadaan di tempat-tempat besar itu biasanya ada binatang apa aja, beruang kutub dan lain sebagainya. Itu kan jadi membuka imajinasi anak-anakku, oh di tempat yang dingin sekali mah, di yang saljunya tuh tebal sekali, aku bertemu beruang kutub yang warnanya putih, terus namanya ini. Jadi kayak kayak dalam tanda kutip membuka imajinasi anak-anak tuh selebar mungkin, karena memang udah anak-anak itu imajinasinya emang udah wah gitu ya, sampai kita pun kadang malah seringnya gitu ya, oh kok bisa ya kepikiran kayak gitu. Ditambah lagi dengan kita sering membacakan buku dengan mendongeng, itu semakin memperluas gitu, memperlebar imajinasinya dan juga kreativitasnya. Kreativitas ini salah satunya dengan bantuan perkakas dongeng ini. Dengan kita membuat atau menyiapkan alat peraga mendongeng, semakin ada ya, anak-anak tuh jadi mikir, oh ada ya yang kayak gini, oh bisa ya bikin yang kayak gini, oh ada juga ya boneka yang kayak gini gitu. Jadi anak-anak itu jadi kayak terstimulasi untuk kayaknya aku bisa deh bikin ini, atau aku mau coba bikin ini. Nah ini juga kealami sama saya dan anak-anak gitu ya. Lalu ada kata Banda Teh Alinda tuh meningkatkan kemampuan kognitif, sama Mbak Deni juga bilang meningkatkan kecerdasan anak. Iya, karena ya dari buku itu kan tadi seperti yang saya bilang, anak-anak jadi tahu berbagai macam tempat gitu ya. Atau misalkan eh, film juga sebenarnya termasuk dengan dongeng ya, termasuk storytelling, meskipun storytellingnya dalam bentuk digital dan yang menceritakannya juga si pembuat film itu gitu ya. Tapi misalkan dari film itu, keluarga saya itu termasuk keluarga pecinta ini ya, film-film Disney. Salah satunya adalah film Brave yang si ibunya jadi berubah jadi beruang itu. Nah itu kan uh, latar tempatnya itu berbeda dengan latar tempat kami tinggal gitu ya, di mana tempat kami tinggal banyak kebunnya juga pohon pisang gitu ya, sawah. Beda banget sama yang di film Brave itu, ada gunung, terus pohonnya juga banyak pohon pinus dan banyak batu-batu. Nah jadi anak-anak bertanya, kok beda sama tempat aku tinggal, kok ini rumahnya batu-batu kayak begini. Nanti banyak pertanyaan, terus nanti banyak
banyak eksplorasi juga, sehingga ke sana larinya, meningkatkan kemampuan kognitif atau kecerdasan anak, begitu ya. Dan untuk apa namanya, alasan-alasan lain atau benefit-benefit lain yang bisa kita dapatkan dari mendongeng bisa nanti dibahas lebih lanjut, lebih jauh oleh ahlinya, oleh Teh Nia Puri. Nanti ada kita workshop mendongeng tanggal 20 Desember, sekitar 2 minggu lagi kali ya. Kalau ada teman-teman yang mau daftar, silakan nanti hubungi admin atau tim Rumah Hujan. Gitu. Lalu next. Nah, karena dongeng itu penting, kita juga ketika mendongeng kan nggak mau setengah-setengah gitu ya, kita harus all out gitu. Jadi harus ada yang disiapkan nih, harus benar-benar ada persiapan. Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, ini kayaknya klise banget ya, apa-apa segala kayaknya nomor satu itu niat, tapi deh emang benar gitu ya. Apalagi sebetulnya buat umat muslimah, apapun yang dia kerjakan kan pas nilainya sebetulnya ibadah kan. Nah gitu, termasuk dengan mendongeng ini, bercerita ini gitu. Kok bisa mendongeng jadi ibadah? Karena kita lihat dulu niatnya gitu kan. Makanya ketika kita mendongeng, ketika kita bercerita atau membacakan buku kepada anak-anak kita, kita niatkan, ya Allah, saya tuh mau bercerita nih ke anak-anak. Udah simpel ya kegiatannya, biasa aja gitu, dongeng mah dongeng aja sebenarnya bisa gitu. Tapi kerasanya beda kalau misalkan kita niatnya kuat, terus berdoa dulu gitu ya, bismillah dulu. Terus saya tuh mau bercerita ke anak-anak. Ini tuh mendongeng dan bercerita, membacakan buku ini, saya kepikirannya sebagai salah satu tugas saya dalam berperan menjadi ibu gitu ya. Mampukan ya Allah, mudahkan, semoga pesan-pesan yang ingin saya sampaikan ke anak-anak saya itu keterima gitu, kayak gitu niatnya. Terus kenapa nih ada mental juga harus disiapkan? Karena gini teman-teman, karena teralami juga oleh saya gitu ya. Jadi saya tuh udah nyiapin nih, kayak udah nyiapin sebuah cerita. Ceritanya dari buku ini. Terus saya juga nyiapin props-nya atau perkakasnya atau alat sebagainya. Saya waktu itu lupa ya ceritanya cerita apa, lupa lagi. Pokoknya pernah banget alami. Nah, udah siap banget nih, udah mau tampil nih depan anak saya. Mbak Cita, mama mau cerita gitu. Udah siap. Pas mau di awal cerita itu, anak saya tuh kelihatan mukanya tuh kayak bosen gitu ya, kayak nggak tertarik. Kenapa? Ceritanya kenapa? Nggak seru ceritanya. Aduh, itu kayak kalau di WhatsApp tuh ada kayak emoji hati terus pecah gitu ya. Oh ini ya rasanya patah hati gitu ya, ditolak ceritanya sama anak saya sendiri, padahal udah disiapin segala macam. Dan itu memang bisa saja terjadi itu. Dan kenapa itu bisa terjadi? Padahal kita udah persiapan segala macam, udah niat udah kuat gitu ya. Itu bisa aja terjadi karena bisa jadi ya saya balut bisa saja terjadi karena kita tuh awalnya kurang inviting gitu, kurang mengundang. Jadi kalau di dunia mendongeng itu ada yang namanya kayak opening, itu harus yang dibikin sebagaimana mungkin dibikin sedemikian rupa sehingga anak-anak itu merasa tertarik gitu, terundang untuk mendengarkan cerita kita, kayak gitu. Bisa jadi masalahnya di opening. Terus yang kedua, emang mood anaknya memang kayak gitu, kita nggak bisa maksain kan ya. Terus dan ada faktor-faktor lainnya gitu. Jadi makanya kita harus siap mental.
mau diterima, alhamdulillah ya, senang banget. Kalau untuk ditolak, misalkan anak-anak yang menjadi audiens kita itu merasa bosan, berarti itu bisa apa namanya, diundur dulu. Kita lihat dulu, kita lihat cara gimana membangun mood enak dulu untuk bisa siap mendengarkan cerita kita gitu. Dan kemudian yang kedua, cerita yang dibawakan. Kita harus, ini wajib, benar-benar hafal dengan cerita yang akan kita ceritakan atau cerita yang akan kita dongengkan. Karena kalau enggak hafal, itu kelihatan banget cranky-nya, dan bisa berakibat juga nanti anak-anak jadi bosen, terus enggak jadi kurang interest dengan dongeng yang akan kita bawakan gitu ya. Ini pernah kejadian ketika anak saya bawa buku dari rumah rumah neneknya. Bukunya tuh buku adik bungsu saya, ya. Saya lupa lagi si ceritanya gitu ya. Dan bukunya juga kurang bergambar, jadi saya kurang bisa catch up gitu ya dengan ceritanya. Jadi intinya ceritanya saya nggak hafal aja ya, nggak bisa mendongengkan dengan baik. Jadi ketika membacakan kan jadi kayak baca buku aja gitu ya. Ih, mama apaan sih? Kok nyeritainnya kayak gitu? Kata anak saya tuh kayak gitu. Jadi ini benar-benar jadi pelajaran supaya ketika kita mau mendongeng itu kita harus siap-siap dulu, baca dulu berulang kali cerita yang akan dibawakan. Nah di kelas juga sama, kalau teman-teman ada yang mengajar gitu ya, saya juga dulu sempat mengajar di sekolah, saya mengajar di SMA gitu, dan di SMA juga saya ada materi tentang dongeng gitu ya, narasi. Jadi sebelum saya membawakan atau mendiskusikannya di kelas, saya baca dulu nih, ini dongengnya tentang apa yang akan didiskusikan kelas, gitu, kayak gitu. Next, yang ketiga adalah props yang akan kita obrolin sekarang, ya, atau properti atau alat peraga atau media. Apa saja nih propertinya? Yuk kita eksplorasi bareng-bareng. Nah, yang pertama, aku bikin beberapa kategori. Nanti teman-teman bisa tambahin ya ketika, oh, aku pernah bikin sesuatu atau aku pernah melihat di mana gitu ya, di suatu festival mendongeng dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa tambahin. Nah, kategori yang pertama adalah boneka. Ini paling simpel ya, paling sederhana yang ada. Kalau teteh-teteh yang udah punya anak atau punya adik yang masih kecil, ini pasti punya banget ya boneka. Jadi segampang ya udah pakai boneka aja gitu. Kita cerita pakai boneka. Memang cuma bisa gerakin kaki, tangan gitu. Terus tapi dengan adanya sesuatu dalam tanda kutip sesuatu, ya itu ya ini sesuatunya itu adalah properti gitu ya, si prof ini, anak-anak jadi apa, interestnya itu bertambah gitu. Oh, ada boneka, ngapain sih mama bawa boneka gitu, mau cerita apa pakai boneka itu gitu. Apalagi kalau misalkan ada pendongeng yang ventriloquist ya, lucu banget, yang bisa apa namanya, menyuarakan dengan suara yang berbeda, tapi mulutnya tuh nggak digerakkan atau gerakannya tuh sedikit sekali, jadi kayaknya tuh emang benar-benar dari boneka ini sendiri gitu suaranya. Apakah kita harus seperti itu? Enggak juga. Kalau menurut aku sih ventriloquist itu bakat ya. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa gitu ya, just do what we can do gitu dengan ini. Insya Allah sebenarnya sih anak-anak mah nerima-nerima aja ke apa ya, kemampuan ayah bundanya. Oh iya sih, semua bisanya kayak gitu ya, yuk asik-asik aja gitu. Ini juga sesederhana boneka ini juga bisa kita
pakai untuk membantu kita mendongeng atau bercerita. Doll atau stuffed toy, atau kalau yang bentuknya binatang biasa orang-orang nyebutnya stuffed animal gitu. Next. Ada boneka tangan. Ini lucu banget. Aku pribadi, aku sendiri belum pernah bikin. Jadi ini dikasih oleh adik bungsu saya. Ini katanya buat anak-anak bercerita. Alhamdulillah, saya nggak usah bikin gitu ya. Jadi ini dari bahannya biasanya ada yang pakai kain flanel gitu ya. Kain flanel kan sekarang gampang banget ya diaksesnya. Ada di toko alat-alat jahit, toko craft, toko ATK juga banyak sekarang kain flanel. Atau yang lebih gampang banyak di online shop ya. Sekarang apalagi musim pandemi kayak gini, belanja-belanja ya pasti di online kan ya. Dan di online tuh super lengkap. Ada kalau mau bikin gitu dari kain flanel gitu. Kalau ini dia bahannya dari kayak kain buat boneka gitu ya. Sebenarnya ini tuh bikinnya tuh simpel. Kita cuma tinggal bikin pola untuk badan yang kayak persegi panjang aja gitu ya. Terus buat tangan si karakternya, terus kepala, tangan lagi, dan bikin dua gitu ya untuk satu karakter. Ini kayak yang di screen aja. Ini tuh dari kain katun, dia tuh bikin dari kain katun dan sederhana aja gitu polanya. Badan, tangan, kepala, udah aja gitu aja terus. Cuman tinggal ditambahin ya kayak telinga gitu ya, terus topi, terus apa itu namanya robe atau jubah gitu. Terus bisa digambarinnya pakai ini, bisa kalau buat kain bisa pakai cat akrilik atau ada sekarang nih cat spidol marker yang emang khusus buat kain, atau permanen marker juga bisa meskipun kurang tahan lama ya nempel di kainnya. Dan si marker permanen marker ini sudah banyak warna-warnanya ya. Bentar. Nanti saya kasih lihat ininya contoh permanen marker yang banyak warnanya. Nah itu apakah harus segala bikin gitu ya, harus serta merta kita tuh harus ber-DIY ria gitu ya? Enggak juga sih sebenarnya. Saya aja yang suka banget bikin-bikinan, enggak melulu bikin-bikinan. Jadi lebih ke manajemen energi juga, pilih-pilih mana yang perlu dibikin, mana yang memang beli aja deh gitu, mana yang bikin ini karena ini bisa nih jadi project kegiatan craft atau art sama anak-anak, jadi bikin properti sekaligus jadi kegiatan berkreasi seni juga sama anak-anak kayak gitu. Misalnya kayak ini nih, kayak bikin boneka tangan. Misalnya kita bikin dari kain flanel nih, kain flanel warna putih. Kita bikin aja polanya kayak gini. Nanti kita jahit gitu. Jahit tangan juga bisa. Kayaknya ini lumayan kuat jahit tangan juga. Terus nanti kita minta anak-anak buat menggambar ekspresinya nih. Misalkan, Kak, coba bikin yang ekspresinya senang. Coba yang ini mah ekspresinya sedih. Yang ini ekspresinya lagi marah, misalnya kayak gitu. Anak-anak pasti senang banget. Gitu. Next, tadi ada boneka pada umumnya ya. Terus ada boneka tangan. Lalu ada ini favorit saya, boneka kaos kaki. Meskipun favorit, tapi saya nggak pernah bikin ini untuk boneka kaos kaki. Karena di rumah itu kaos kakinya nggak asik banget kalau nggak putih, hitam, terus coklat kayak warna kulit gitu loh. Yang dipakai saya sama suami kan warnanya itu doang, tidak menarik gitu. Terus kalau misalkan apa namanya sengaja beli gitu ya kaos kaki yang lucu kayak gini, kayak belang-belang gitu, terus dijadiin boneka kaos kaki, kok berasa sayang gitu. Tapi kalau misalkan balik lagi tadi, kalau misalkan mau bikin
properti, terus apa namanya, dijadikan juga sekaligus sebagai kegiatan berkreasi sama anak, itu seru banget gitu. Nanti sekalian misalnya kita beli kaos kakinya, sama ini dia pakai benang wool buat kayak rambut-rambutnya gitu. Terus yang matanya ini sekarang tuh kemarin, bukan kemarin-kemarin, beberapa bulan yang lalu saya ke ATK yang agak besar dekat rumah saya. Ada di seksi art and craft itu ada kayak bola pingpong, tapi bahannya tuh kayak dari styrofoam gitu, bulat gini, mirip-mirip kayak si mata boneka ini. Nah, itu bisa kita pakai buat matanya, atau mata-mata buat mata-mataan gitu ya. Mata-mata yang buat boneka itu ada yang dari yang paling kecil sampai yang gedenya segede gini, itu ada online shop lagi gitu. Bisa dicari di online shop tuh banyak kayak gitu. Itu bisa bisa kita sediakan, bisa kita beli kaos kakinya, buat matanya, benang wol buat rambutnya, terus ada hot gun, lem tembaknya, jadi kita siapin juga gitu. Terus kita ajak anak-anak, nah bikin boneka yuk dari kaos kaki. Oh, dia langsung, kalau misalkan belum pernah ini ya, belum pernah dikasih boneka kaos kaki, dia langsung, hah, boneka dari kaos kaki emang bisa? Kan nanti jadi kayak ke-trigger tuh kreativitasnya kayak gitu. Nah banget ini sebelum kita berkegiatan mendongeng, kita berkegiatan kreasi dulu sama anak-anak bikin propertinya. Next, ada boneka jari. Boneka jarinya ada dari kain, terus ada dari ada dari kertas juga. Ini saya juga enggak, boneka jarinya juga saya yang enggak bikin. Jadi waktu itu waktu anak pertama basi bayi gitu, lagi senang-senangnya ngumpulin yang kayak gini, saya beli ini boneka jarinya. Ini juga bisa bikin dari kain flanel kayak yang di screen itu, kayaknya simple ya, cuma tinggal gunting bentuk kayak oval gitu, terus ada yang kecil-kecilnya buat mata kayak tangan gitu ya. Sebetulnya kita banyak sebenarnya inspirasi dari Google, terus Pinterest, tapi kadang inspirasi inspirasi itu kayak yang overwhelming gitu ya, kayak yang berasa kayak tsunami, terus kita merasa aduh kok banyak ya, terus kok orang lain bisa bikin kayak gini ya, jadi terus kayak terintimidasi sendiri gitu ya, termasuk saya gitu ya, ketika melihat Google atau Pinterest, terus dan memang harus ada kayak 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 rem gitu. Oh oke, saya memang nggak bisa nih bikin kayak gini, tapi kayaknya saya bisa pesen nih di teman saya yang memang suka bikin kerajinan kayak gini, kayak gitu ya. So, oh, kayaknya untuk yang ini mah beli aja deh, atau oh untuk ini mah ya udah deh pakai properti yang lain aja yang ada, kayak karena ini ini yang satu ini iya dong. Oh, enak di sini, enak kan saya diambil. Magnet. Ya, ya. Oke, terus ini ya yang dari kertas juga bisa bikin dari kertas. Abu-abu. Oke yang mana abu-abu. Tapi yang di mana? Oke yang putih sang hijau. Ini sang hijau. Dia di mangkok tuh. Ya bisa dia bisi laas ya kan. Sang hijau oke. Warna itu kok di mana kali tapi dia nggak mau salah. Oke, jadi ya gitu. Jadi dari sekian banyak inspirasi pagi ini ya tentang properti atau perkakas mendongeng gitu, teman-teman nggak perlu kayak merasa, iya ini lucu ya, mau bikin ini lucu ya, beli kayak gitu. Jadi
apa ya, sekebutuhan kita gitu. Kita anak-anak kira-kira interest nggak sama boneka jari kayak gitu. Terus kita bisa nggak nih bikin bikin boneka jari? Bisa, ayo ajak anak-anak. Terus kalau saya nih, ah beli aja nih, kayak kayak misalnya kasus saya, akhirnya beli aja nih, beli aja kayak gitu. Terus yang kertas ini lebih ini ya, lebih mungkin relatif lebih mudah ya. Dia tinggal gambar atau misalkan kita print pakai kertas yang agak tebal kayak art paper atau karton gitu, atau kertas manila. Terus tinggal di kayak lingkerin deh di jari gitu. Cuman memang lebih awet yang lain gitu ya. Kayak gitu boneka jari. Boneka aja ada 3 macam ya, teman-teman. Wow, banyak sekali ternyata propertinya. Terus ini aku juga masukin ke boneka karena mungkin satu apa ya, satu family kali ya si figurin ini. Kayak mainan-mainan hewan-hewanan gitulah gitu. Nah, kayak yang bahannya dari karet gitu. Pasti tiap anak kayaknya punya deh mainan mainan binatang kayak gini. Ini juga kayak kita gerak-gerakin supaya jalan atau kayak yang terbang gitu, itu bisa sebagai properti yang sederhana gitu untuk membantu kita bercerita gitu. Then next, figurin. Nah, yang kedua adalah ada kategori custom. Uh, apakah kita harus berkostum seperti ini ketika mendongeng? Enggak juga. Ini lagi-lagi sebagai inspirasi aja. Kalau misalkan kita memang ini bisa nih dijadikan proyek keluarga, misalkan jadi kita bercerita sama suami juga, sama anak-anak diajak juga berkostum gitu ya. Misalkan dengan kita lihat cek lagi nih lemari kita, oh kayaknya ini bisa nih kemeja ini dipakai buat bercerita apa gitu. Misalkan kalau di yang di screen ini ceritanya Toy Story ya dari film, misalkan kayak gitu. Oh anak-anak juga ada baju kayak dress gitu, bisa nih misalkan dipakai buat cerita recreate cerita Frozen misalkannya si Elsa sama si Anna gitu, cocok nih kayak kayak gitu bisa. Atau misalkan kayak yang di screen ini ada Mrs. sama Mrs. Sorry, Mister sama Mrs. Potato dari film Toy Story. Dia itu bikin dari kayak semacam cardboard gitu ya, dari kardus juga bisa. Terus kayak pakai tali buat apa namanya, buat ditempelin ke kardus ke belakangnya gitu. Saya juga kayak gitu. Atau aku pernah lihat beberapa minggu lalu feed Instagramnya Teh Cika. Kalau teman-teman dari Institut Ibu Profesional pasti kenal Teh Cika. Nah, nanti aku share juga link feednya ya. Jadi Teh Cika ini ngajakin anak-anaknya bikin kayak kostum dari kardus gitu, lucu. Jadi binatang si kostumnya itu. Nanti aku share di WhatsApp group ya, ininya linknya kayak gitu. Apakah eh, kalau ini mah kalau kalau misalkan kayak gini gitu all out gitu ya, bajunya dibuat sendiri mungkin dengan ceritanya gitu, mungkin ini buat kayak parade atau festival gitu ya. Kalau misalkan kalau di rumah ya yang ada aja di rumah um, kita pergunakan kayak gitu. Atau misalkan nih kita mau cerita atau dongeng tentang koboi, ya udah pakai, misalkan kita punya nih topi koboi, dipakai topinya aja tapi it's okay gitu. Padahal cuma topinya aja tapi anak-anak tuh akan langsung lihat sesuatu yang berbeda gitu, meskipun kita cuma pakai topi koboi-nya aja kayak gitu. Wah, kamu pakai topi koboi, cerita apa nih kayak gitu ya. And then aksesoris. Nah, ini crown ya atau mahkota dari pipe cleaner ditambahin pom-pom. Saya juga pernah bikin ini mahkota juga, mahkota dari pipe cleaner. Cuman sekarang udah wassalam ya, udah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah pada kemana gitu, pom-pomnya juga udah pada menghilang, terus si pipe cleanernya juga sudah dibuat ulang jadi segala macam, dan sekarang sudah kemana gitu. Jadi tidak bisa diperlihatkan ke teman-teman.
Jadi ini bisa nih, pipe cleaner kan kalau teman-teman yang suka ngajakin anak-anak berkegiatan dengan terinspirasi metode Montessori, biasanya pasti kenal banget sama yang namanya pipe cleaner. Dan ternyata pipe cleaner ini bisa dikreasikan sebagai properti bercerita. Misalkan ini bikin mahkota. Misalkan kita ceritanya tentang sebuah kerajaan gitu ya, latarnya. Terus anak kita jadi putrinya, misalkan kita jadi queen, jadi ratunya, kita bikin nih mahkotanya dari pipe cleaner. Atau misalkan sebetulnya dari kertas aja, kertas karton gitu ya, itu bisa kok dibikin kayak gitu. Sorry. Dan oh iya, wait a minute. Kita share dulu. Itu dari kostum. Nah, kemudian tadi ya, panggung. Tadi ada kategorinya boneka, kemudian ada kategori kostum, kemudian kita beralih ke kategori panggung. Nah, supaya lebih kayak ada tempatnya. Ini loh tempat kita akan bercerita. Ini loh tempat kita akan menghidupkan cerita yang akan kita bawakan gitu. Ini foto zaman dulu ketika saya masih mengajar di sekolah. Jadi anak-anak di kelas itu saya ajakin buat bikin project sebagai pengganti ujian bukan ujian akhir sih, ujian semester, sebagai pengganti ujian semester untuk membawakan ini sebuah legenda, kalau nggak salah ini Timun Mas gitu. Jadi dari mulai bikin propertinya, anak-anak itu bikin kayak wayang-wayangnya gitu ya, bikin ngegambar sendiri gitu. Jadi mereka bagi-bagi tugasnya, siapa yang bikin wayangnya, siapa yang bikin panggungnya, siapa yang mendekor dan lain sebagainya. Gitu. Dari mulai itu bikin propertinya, kemudian belajar mendongengnya, belajar bercerita, karena apalagi mereka kan menyampaikan ceritanya dengan menggunakan bahasa Inggris, kan lebih challenging gitu ya. Gitu. Dan ini seru banget. Ini padahal mereka itu kelas 11, kelas SMA kelas 2. Tapi mereka excited dan merasa senang gitu dengan melakukan proyek ini. Apalagi anak-anak ya, yang ini kesenangan anak-anak banget gitu. Nah, ini bisa jadi inspirasi proyek keluarga nih. Misalkan teman-teman bikin proyek sama diobrolin dulu sama suami, misalnya aku mau bikin ini nih, aku mau ceritain ini ke anak-anak, tapi mau bikin propertinya ngajakin anak-anak nih. Nah, misalkan anak-anaknya ngegambar karakternya, kayak gitu. Kita siapin buat panggungnya kayak gini. Nanti anak-anak yang menghias, dan ketika bercerita pun kita ajak nih anak-anaknya, misalkan anak-anaknya yang megangin wayang karakternya kayak gitu. Nah, selain ini juga ada, coba sebentar, ada panggungnya juga, masih panggung, masih panggung, tapi bentuknya ini teman-teman ya. Bentuknya lucu. Bentuknya, dia panggungnya juga dari kardus, tapi bentuknya kayak TV, kayak televisi. Itu saya pernah lihat Teh Tias Nurmalinda, dia bikin kayak TV gede gitu ya dari kardus, terus gitu deh bercerita pakai wayang-wayangan gitu dari lewat ini si TV kardus ini that's so cool, lucu banget.
Jadi misalkan dari kardus yang gede banget, bekas apa gitu, bisa bekas dari TV-nya. Atau kalau misalkan kita udah kemana gitu ya, kardus-kardus yang besar-besar ini udah dibuang, udah di ke tukang rosok, kita bisa minta atau beli kardus dari toko terdekat gitu untuk nanti disambung-sambung jadi agak besar gitu supaya nanti bisa bercerita gitu. And then tadi ada panggung. Saya juga sempat bikin ini nih teman-teman. Apa sayang? Itu udah naon. Udah naon tadi deh. Masih? Iya mana bu? Iya sebentar. Satu lagi. T-shirt. Ya mana? T-shirt tidak ada. Bentar ya teman-teman. Share screen. Jadi numpuk-numpuk. Iya tapi mana ini? Nah ini dia dulu. Tadi dia udah laptop Nedena. Di laptop. Oh iya. Belajar. Udah kami udah mama. Di laptop. Ya. Nah ini juga bisa dikategorikan sebagai panggung. Iya, Mbak Dede bayi. Ibu kan Dede bayi mah. Oh iya. Ini juga bisa aku kategorikan sebagai panggung. Jadi ini spanduk. Aku bikin spanduk bergambar tata surya. Jadi aku bikin sebuah dongeng tata surya gitu. Tapi kepikiran untuk kayaknya alih-alih menggunakan panggung kardus kayak yang tadi gitu ya, dari kardus atau berbentuk TV, kayaknya pengen sesuatu yang lain gitu. Terus kepikiran untuk bikin spanduk ini. Nah, Kayak naonan ya. itu pegangannya ke ayah kemana tuh? Untuk ku Dede. Nambutlah aku sakabatnya. Ya, nambutlah sakabat tapi mau enak. Ayo. Jangan saya baca. Jangan nek. Mana dia? Ini Oh iya, untuk sadayana tapi ini. Mana? Bang nenekku ini. Ini nambutlah sakati. Nambutlah sa barah hiji mah. Ya ini spanduk. Jadi ceritanya tentang tata surya, tapi si anak-anak yang ngedengerin dongeng aku tuh harus melakukan sesuatu gitu dari apa dongeng itu. Nanti kalau nggak salah aku tulis ceritanya di blog deh, nanti aku share linknya di WhatsApp grup ya teman-teman. Jadi spanduk. Kemudian ini tuh mainan laptop ceritanya dibuat dari buku robot dari bekas keyboard yang udah rusak, kemudian aku bikin badannya dari kardus. Nah, jadi kok bisa itu sebagai panggung cerita? Jadi si ininya tuh, si layarnya itu bisa kita masukin gambar. Mama bener mama kan emang gak ada dibuka, kayak di lem dari tadi pas mau buka. Jadi nanti bisa dimasukin gambar gitu. Jadi ketika kita bercerita terus ada gambarnya, kan ini masuk ya, jangan ada masuk. Nah bisa di kayak slide gitu teman-teman. Jadi ketika misalnya ini ceritanya dari The Very Busy Spider. Iya, terima kasih ya. Ketika misalkan kita ceritanya bagian ini, suara sapi mau makan rumput, terus kita masukin ini bergambar yang si sapi. Gitu. Kalau udah bagian cerita selanjutnya, kita masukin lagi gitu, kayak gitu.
lumayan sih, lumayan bikin anak-anak tertarik. Tuh. Kemudian ada kategori lain. Pelan. Oh ini ya. Oh tanah iya ini coploknya. Kemudian Mana sih anak ubur-ubur? ada lagi. Oh iya wayang ya, belum ke ini, belum ke panggil si wayang. Jadi mana tadi yang dipegang dulu? Si wayang tuh kita bikin yang sederhananya dari kertas ya. Bikin dari kertas gitu, terus ditempelin pakai sumpit gitu ya, pakai sumpit atau tongkat kecil, dowel kecil. Tuh. Atau yang paling sederhana dan menurut aku favorit banget, favorit aku dan favorit anak-anak, mana sih itu? Jadi ceritanya akhir tahun kemarin 2019 itu tuh kami nonton film Toy Story yang keempat. Nah, jadi teman-teman anak-anak suka banget kan, memang suka Toy Story gitu, seri-seri sebelumnya, terus suka banget yang keempat juga. Nah lalu anak-anak jajan tuh. Saya tahu anu dia. Atau anak kalau aku lah tuh, karena sama dikunci saya lewat tongkat. Nah, jadi anak-anak jajan tuh, nyajan minuman kemasan yang kotak kecil gitu, yang juga favorit mereka juga. Nah, terus anak saya tuh yang sulung tuh ngeliatin, mah apa sih? Hati-hati. Ngeliatin, mah ini di belakangnya ada gambar si Woody loh, kayak gitu. Terus saya jadi kepikiran buat bikin wayang yang kecil gitu ya, nanti pakai stick es krim. Terus saya gunting, terus dibersihin. Jadi digunting dulu baru dibersihin, itu lebih gampang gitu. Terus tempelin dia ke stick es krim. Yang versi dulunya, versi awal-awal tuh emang beneran kita pakai stick es krimnya yang benar-benar es krim bekas anak-anak makan. Terus sekarang udah diganti sama stick es krim yang beli dari toko ATK gitu ya. Ini udah kayak udah mau setahun. Ini juga dari kemasan, minuman kemasan kotaknya. Ini si Forky gitu. Terus si ibunya, dan ini kelihatan sederhana, simple aja, tapi anak-anak karena mungkin karakternya mereka suka gitu ya. Jadi ya suka aja. Kadang mereka cerita sendiri. Coba cerita gitu ya. Coba cerita pakai ini nih, pakai si Woody sama si Buzz. Awalnya mereka cerita ya recreate cerita yang mereka tonton aja gitu. Kemudian lama-kelamaan jadi mereka ceritanya jadi misalnya si Woody-nya lagi di mana, terus si Buzz-nya tiba-tiba si Buzz-nya minta tolong si Woody untuk apa. Jadi mereka ini berimajinasi gitu, kayak gitu. Wayang, terus bisa bikin dari kardus juga ya teman-teman, buat versi lebih besarnya. Tadi dibawa sama si Ade kayak itu untuk wayang. Kemudian ada contoh lagi nih, aku nemu di Pinterest, lucu juga, kayaknya mau kepikiran buat bikin juga, lucu soalnya. Apa ya? Ini. Nah, ini tuh dari sendok yang saya tuh sempat bingung, sendok-sendok plastik gitu ya, bekas dari makanan apa gitu yang nggak bisa kita tolak, dari makan dari misalkan GoFoodan atau GrabFood atau apa, terus kitanya nggak bisa, udah dikasih note nggak usah pakai sendok dan lain sebagainya, tetap juga dikasih kan, jadinya tuh jadi sampah gitu ya. Cuman kalau dibuang jadi sayang gitu ya. Nah ini bisa nih jadiin ide teman-teman buat bikin wayang tapi dari sendok.
Jadi dilukis aja pakai apa namanya itu cat akrilik, biasanya buat supaya nempel di sendok gitu. Kalau ini kayaknya dari sendok kayu ya, gitu. Sendok kayu juga lumayan jadi lucu. Pakai cat akrilik atau pakai spidol ini permanen marker gitu. Ini wayang dari sendok. Kemudian lagi, oh iya masih masuk kostum tadi tinggalan ini nih teman-teman. Masuk ke masih ke bagian kostum, kategori kostum. Ini topeng. Ya, kita sebagai pencerita bisa pakai topengnya, terus ngajak anak-anak juga buat ikut mau nggak pakai topeng ini, misalkan kayak gitu. Jadi ikut ketika kita menceritakan dan menyuarakan si karakter yang topengnya dipakai anak-anaknya, nanti bisa coba bilang ini, misalkan kayak gitu. Jadi seru gitu. Jadi dongengnya rame-rame gitu. Saya pernah bikin topeng, tapi topengnya bukan topeng binatang dan bukan gambar sendiri karena saya kurang bisa gambar gitu ya. Jadi topengnya ngeprint pakai kertasnya lumayan tebal, pakai art paper, tapi itu juga jadi cuman bertahan beberapa bulan, kemudian selalu udah nggak ada, jadi nggak bisa dilihatin ke teman-teman. Fotonya juga nggak ada, belum dipindahin ke laptop, dan HP-nya sempat ke factory reset jadi masalah. Jadi topengnya itu topeng orang yang lagi pakai ini apa sih, kayak buat nyelam gitu. Jadi waktu itu anak-anak lagi senang banget dunia laut gitu. Nah, dan lagi senang banget bermain peran sebagai penyelam. Bisa bikin gitu tuh topengnya 2 penyelam. Terus, Masya Allahnya tuh benar-benar ya, imajinasi anak-anak itu memang sangat luar biasa gitu. Jadi, saya cuma kasihin topeng itu aja, topeng penyelam itu. Apa namanya? Nih, yuk kita cerita. Kita lagi di ini. Ayo AA sama Ade lagi nyelam. Wow, mereka langsung sana, iya pakai topengnya. Terus mereka itu inisiatif pakai sendal rumah, sendal jepit saya yang dipakai di dalam rumah. Mereka pakai, ceritanya kata mereka mah ini sepatu bebek katanya yang suka dipakai penyelam itu. Wah, luar biasa, kepikiran ya, aku malah kepikiran kayak gitu. Jadi cerita aja, kita ceritanya benar-benar imajinasi kita dan anak-anak gitu, kayak gitu. Padahal cuman simple ngasihin topeng penyelam aja, mereka udah senang banget dan imajinasinya langsung kemana-mana kayak gitu topeng. Kemudian oh iya, ini tadi kan mahkota. Nah ini nih teman-teman, bando ya, bondu, apalagi sebetulnya. Nah kalau ini juga saya nggak bikin, dikasih juga sama adik bungsu saya buat si nomor 2. Oke, thank you. Si nomor 2. Nah ini juga, terus saya kepikiran nih pas ngeliat ini si bando ini kayaknya bisa dibikin dari bando yang polos gitu, yang ya pokoknya yang polos ini ya, yang dulu mah suka banyak di pasar-pasar kaget gitu, yang polos-polosan gitu. Terus dikasih ini deh, tinggal dikasih kuping-kupingnya aja pakai kain flanel, udah aja, nggak usah ini juga nggak usah pakai bunga kayak gitu. Anak-anak juga kayaknya bakal suka nih, karena anak saya yang sulung juga kayak gitu request dia tuh, dan saya belum ini sih, belum nemu si bando ini yang polosnya. Jadi nanti rencananya, jadi saya beli bando yang polos gitu, terus tinggal dikasih kuping aja. Anak yang sulung itu request dia pengen jadi zebra, karena dia lagi seneng lagi ini film
Madagaskar, zebra. Terus minta saya bikin juga yang telinganya jerapah katanya. Terus anak yang kedua minta yang singa, kata yang bikin yang singa. Kalau bikin yang singa gimana ya teman-teman? Kan ada ininya ya, ada rambutnya. Gimana nih nanti teman-teman coba kasih ide ya. Tuh, terus ada media lain selain tadi kostum, kemudian boneka, wayang, dan panggungnya. Saya menemukan lagi yang lain yang seru juga nih kayaknya dibikin gitu. Share screen lagi ya. Ini nih teman-teman. Nah, ini batu yang teman-teman itu loh, yang ada yang abu-abu, ada yang putih juga. Terus ada yang dilukis, aku nemunya ada yang dilukis, ada juga yang ditempelin aja tuh gambar dari kertas. Itu tuh lucu jadi. Ya, begini. Oke. Tapi dibalik yang kayak diputar ke nya dibaliknya ya temannya. Putar selaya badai dicas selaya nak laptop nak. Sok. Gimana Dede balik balik? Ya mama. Ini tuh benten. Jadi dari batu bikinnya tuh. Jadi ketika kita bercerita, misalkan si ayam. Jadi ketika misalkan si karakter ayamnya berkokok, bisa kita langsung sodorin batu ayamnya ke anak-anak. Ini juga bisa. Ini juga bisa. Mana pink? Cuma oranye. Hijau mananya? Itu ayah di papa. Iya, ayah di Nggak ada mah? Tadi nggak ada mah? Si Bu, Bibi, si Koki, ya sadayana tuh. Orang nama tuh ayah. Orang nama saya. Si anak saya salah. Balik di sini. Aduh. Ayo. Makan naonnya? Kamu ada mau tempat pensil? Ya. Ya. Itu cina ayah di papa. Membantu teh ya? Orang sabar itu yuk. Iya mama badi dialiskan tapi iya nak batu nak. Nah orang ada warnanya batu teh ya. Dina batu putih. Pink, warna pink. Ini di gambaran warna pink. Ada kan dulu. Batu kemudian ini. Jadi ini juga yang digambar nih teman-teman yang dilukis sendiri. Ini juga dari batu. Kemudian yang dua batuna. Satu naon? Itu lebih sisa. Sebentar ya teman-teman. Kita aku kuatan. Nah, batu kemudian ada lagi nih origami. Nah, jadi origami itu kan bisa dibentuk macam-macam ya teman-teman ya. Binatang gitu. Jadi kita bisa ajak anak-anak dulu nih bikin origami. Misalkan kita mau cerita tentang kelinci misalkan ya, terus ada apa lagi, ini anak-anak bikinnya macam-macam ini.
kelinci, terus ada dinosaurus, sampai dinosaurus pun ini bisa dibikin origami ternyata ya. Saya juga baru tahu kemarin pas di request sama anak saya, penguin gitu. Jadi bisa dulu diajak bikin origami gitu. Ini kan buat menstimulasi motorik halusnya anak-anak gitu. Terus udah bikin, ayo kita cerita gitu, kayak gitu teman-teman, dari origami. Terus ada lagi media lain tuh ini teman-teman, share screen lagi ya. Yang nah, saya nggak tahu kalau di kita ada nggak ya flash, jadi flashcard gitu, kartu, tapi emang buat cerita kayak gitu. Kalau kita mungkin dari buku ini nih, salah satu cerita favorit anak-anak yang tentang pohon besar yang mau ditebang tapi nggak jadi. Bisa nih diakalinya kalau aku tuh di foto dulu gambarnya gitu ya, atau di scan gitu. Terus ini kan si bagian ceritanya kan di bawah ya, bisa dipotong aja. Jadi yang tampil di kartunya itu cuma gambarnya aja. Jadi ketika kita cerita, misalkan kita cerita yang bagian awalnya, kita sodori ini kartunya ke anak-anak, terus kayak disusun gitu, sehingga jadi nanti ketika sudah terbiasa dengan metode kayak mendongeng dengan flashcard ini, kita bisa ajak nih anak-anak kita buat bermain. Jadi diacak nih, misalkan si flashcard yang kita udah bikin tuh diacak nih. Coba cerita yang pertama ini mulainya yang mana ya? Kayak gitu, misalkan anak-anaknya diminta disusun dulu flashcardnya dari awal sampai akhir, terus nanti kita bisa minta anaknya buat bercerita gitu dari flashcard. Terus yang terakhir nih ada buku. Buku kan buku sebenarnya bisa jadi properti, bisa juga sebagai emang mainnya gitu ya, emang alat utamanya gitu. Terus buku di sini, lagi kalau yang namanya read aloud mah kan pasti dia pakai buku. Nah, buku di sini ini aku bikin kayak recreate dari bukunya Usborne yang That's Not My Dinosaurs, tapi aku bikin versi bahasa Indonesianya karena waktu itu aku belum kepikiran, sampai sekarang belum kepikiran untuk mengajarkan bahasa Inggris dulu tuh pas ke anak-anak gitu. Jadi biar mereka dalam tanda kutip fasih dulu deh bahasa ibunya gitu, nanti bahasa Inggris insya Allah gampang gitu. Jadi aku bikin kayak semacam buku, ukurannya besar kayak A3 gini, di print pakai, sebetulnya ini bisa di print pakai print poster ukuran A3, tapi karena printernya kecil kan ya di rumah, pakai yang kayak kertas foto gitu, ukuran A4, jadi ditumpuk gitu. Yang lucu adalah kenapa ini harus dibikin buku, karena waktu itu ini mau dipakai juga buat playdate gitu waktu itu. Dan anak-anaknya lumayan lah, ada 10-11 gitu ya, lumayan banyak, enggak cuma 1-2. Jadi kalau misalkan dibikin kecil, kan kalau buku Usborne itu kecil ya bukunya tuh, lebih kecil dari ini. Kalau bersepuluh kan kayaknya nggak akan kondusif gitu buat cerita menurut aku. Jadi dibikinin big book, dan supaya anak-anak tuh ngerasain sensasinya. Jadi si buku Usborne ini dia seri touch and feel gitu, jadi ada kayak sesuatu yang mereka bisa rasakan gitu, kayak misalkan ini itu bukan dinosaurusku, giginya terlalu bergelombang kan, kayak gitu. Terus ada ini sobek kayak, terus ini itu bukan dinosaurusku, badannya terlalu lembek, ini dibikin dari bekas itu apa, bubble wrap warna hitam kayak gitu. Nah, ini juga bisa, ini sangat membantu
sepengalamanku ini sangat membantu anak-anak supaya lebih engagement-nya gitu ya, dan lebih tertarik juga sama ceritanya, dan bisa kayak merasakan, oh iya, belajar tekstur juga anak-anaknya, ada lembek, ada kasar gitu. Nah yang kasar ya, oh iya, aku bikin dari tufa atau gambas atau apa namanya, kalau bahasa Sunda tuh namanya bulustu, kasar, jadi anak-anak belajar tekstur juga gitu. I think that's all. Itu mungkin teman-teman props atau perkakas yang pernah aku lihat dan pernah aku coba bikin juga. Barangkali teman-teman ada yang mau berbagi yang lain, misalkan aku pernah nyobain ini nih yang belum tadi aku belum sempat sampaikan ke teman-teman. Boleh open cam aja sama open mic, mangga teman-teman yang lain buat sharing sambil aku baca komentar teman-teman ya, atau bisa ada pertanyaan mungkin ya. Oh, Teh Hafi juga pernah di SMA, iya ya, iya bioskop. Cara jadinya lucu. Iya, aku bahasa ibunya pakai bahasa Sunda, Teh Hafi, karena memang keluar rumahnya surrounded by big family, dan keluarga besarnya masih pakai bahasa Sunda semua, dan sebetulnya tetangga yang paling dekat malah bukan nggak pakai bahasa Sunda, cuman dan ini apa namanya, aku sama suami teh khawatir nanti kalau udah gedenya mereka nggak kenal sama bahasa Sunda gitu, padahal mereka teh orang Sunda asli gitu. Jadi udah dari kecilnya kita ajarin bahasa Sunda dulu gitu. Laptopnya iya, suka bikin sendiri tapi dari kardus terus digambar. Iya lucu Ikin sama Filan. Ini aku bikin laptop berapa kali reparasi ya. Emang gitu kalau bikinan buat anak-anak ya harus siap mental untuk sering memperbaiki, karena kalau aku pribadi daripada bikin lagi gitu ya, mending ngebenerin yang udah ada. Kayak gitu. Share tutorialnya di WhatsApp group insya Allah ya Teh. Oh iya, satu lagi yang menurut aku kayak turning point gitu ya, yang sampai aku amazed, kenapa anak sulung aku tiba-tiba kepikiran buat bikin buku pop up. Jadi awalnya tuh aku bikin ini, jadi cuma 2 halaman aja buat nyeritain kejadian di surat Al-Fil, dan emang anaknya lagi diajak buat ngafalin surat Al-Fil gitu ya. Jadi aku bikin ini supaya tertarik aja gitu, semoga tertarik, dan alhamdulillahnya tertarik. Ini jadi bisa dibuka. Ini udah kelipet-lipet, ini udah benerin berkali-kali. Ya gitulah ya kalau bikin. Jadi awalnya kan cerah dulu gitu ya, si Ka'bahnya dalam keadaan tenang gitu. Tenang. Nah, tiba-tiba kan ada pasukan gajah. Nah, gajahnya itu aku pakai ini figurin. Gajah menyerang pasukan Abraha gitu. Lalu Allah mengutus burung ababil untuk membawa batu-batu sijil kayak gini. Sampai akhirnya dia bisa cerita sendiri lewat ini. Dan pada bulan November, kalau nggak salah ya, November. Sebentar. Pada bulan November, si sulung itu minta, "Mah, yuk bikin pop-up buku pop-up gitu ya." Aduh, Mama, nggak bisa gitu ya. Karena yang kita lihat selama ini, kita suka lihat kayak show atau pertunjukan buku pop-up itu di salah satu channel YouTube, Best Pop-up Books, kalau nggak saya nanti di-share lagi ini. Jadi itu kan buku pop-upnya udah yang rumit-rumit, yang wow banget sampai wow gitu ya. Karena aku mikirnya ke sana,
oh nggak bisa tuh gitu kan, ayo tuh mah, terus dia nunjukin ini ke saya, ini loh mah, ini mama bisa loh bikin ini, kata ini juga kan buku pop up. Ya, udah tuh ayo yuk ini coba, jadi diajakin lah, coba ceritanya mau apa, sampai akhirnya dibikinlah buku pop up ini gitu. Dia bagian yang ide ceritanya, yang bikin kayak latar-latarnya, saya bagian sisanya. Gitu, masya Allah, nggak nyangka gitu ya bisa bikin yang kayak gini kalau misalkan nggak diajakin kepikiran sama si sulung gitu. Gitu, pop up juga, pop up yang bukan bukunya gitu, yang cuma 2 halaman ini juga bisa bisa banget membantu kita bercerita dari awal sampai akhir, kayak cerita apa namanya di surat Al-Qur'an. Ayo teman-teman, mari berbagi kisah lain, bagaimana pengalaman teman-teman ketika mendongeng, ketika bercerita menggunakan mungkin medianya berbeda gitu ya, atau media yang belum aku sebut tadi. Coba sambil sapa-sapa lagi. Teh Alinda, Teh Eka, Teh Sevi, Teh Hafi, Haja, coba lagi nih. Teh Fani, ini Teh Fani ininya nih, udah pro nih. Allah, udah apa lagi? Mangga Teh. Yuk sharing. Ada 9 menit lagi lah ya, sampai setengah 12 kita. Misalkan pernah lihat di Pinterest atau di mana gitu ya, di Instagram misalkan, itu ada loh bikin apa gitu, mungkin buat nanti buat ide juga buat kita yang halal. Ayo Tevan. Ini bisa di-unmute sendiri kan ya teman-teman ya? Atau misalkan ada pertanyaan lain, kalau yang berhubungan sama link-link kayak gitu, insya Allah nanti di-share di WhatsApp group ya. Oke. Iya Bang. Oke. Kalau Zia kemarin, ini Teh Sevi, kalau Zia kemarin abis dongeng sambil main, BP ya Allah. Iya, pakai properti kursi meja dari bekas odol. Wah, iya jadi ingat zaman dulu ya, zaman kecil. Pernah juga tuh bikin BP, tapi karena usianya, waktu itu usia anak akunya belum sesuai ya, belum saatnya, jadi dia malah pamer kekuatan gitu ya. Iya lucu, iya benar pakai BP. Nah, anak-anak kalau anak-anak 90-an pasti tahu banget ini BP. BP iya, terus dari dulu mau pakai apa sih, dus bekas korek api ya, kayak gitu. Iya lucu. Terus kalau misalkan ada, anak aku tuh seneng banget sama Lego. Lego itu ada kayak figurinnya juga kan, orang-orangnya juga. Kadang cerita juga pakai si Lego-Legoannya itu. Jadi berdasarkan pengalaman aku kemarin gitu ya, aku tuh sering karena mungkin sering banget ngeliat yang kayak di Pinterest gitu, terus di blogger yang emang dia itu isinya ide-ide kegiatan anak gitu ya, aku jadi terintimidasi sendiri gitu. Ih kok bisa bikin kayak gini, kok bisa sih bikin kegiatan kayak gitu sama anaknya. Terus aku jadi, dan selama pandemi ini jadi aku merenung kembali. Oke. Jadi ketika kita melihat suatu inspirasi gitu, apalagi kalau inspirasinya tuh banyak, kita tuh jadi coba adjust lagi sama energi kita, kemudian
passionnya kita, kemudian waktunya kita, kemudian interest anak-anaknya juga. Kan kita misalkan nggak bisa nih kayak apa ya, properti apa yang nggak work sama anak-anak tuh. Ada aku sempat bikin sesuatu dan anak-anak tuh dalam tanda kutip nggak nerima gitu, nggak masuk lah sama anak-anak. Oh ya udah, jadi kayak ini juga menyiapkan properti untuk mendongeng juga jadi kayak trial and error juga. Jadi kita supaya bisa tahu, oh anak-anak suka nih kalau misalkan sama yang kayak tadi wayang-wayang dari bekas kemasan minuman itu atau dari kertas. Oh anak-anak suka nih misalkan dari yang bikin dari yang batu-batu tadi ya, batu-batu tanaman, karena batu-batu tanaman, batu-batu taman, karena misalkan sebelumnya kita ajak dulu anak-anaknya buat melukis misalkan kayak gitu. Jadi engagementnya lebih ke keikat lagi gitu dari kegiatan sebelumnya sebelum mendongeng kayak gitu teman-teman. Jadi inspirasi boleh dicari sebanyak mungkin, tapi kita juga sangat perlu untuk adjust lagi gitu teman-teman, sama ya tadi, sama energi kita, waktu kita, terus prioritas kita apa gitu. Kayak misalkan yang paling sering dilakukan di rumah adalah ini, anak-anak tuh sering nodong cerita, nodong dongeng gitu. Jadi kayak misalkan mau tidur gitu, mah aku mau cerita. Dia pakai bahasa Sunda. Asyad bade cerita. Kayak pamit Asyad untuk cerita ya, kalau si A-nya udah selesai cerita, mama, giliran mama, terus nanti papa, terus nanti balik lagi ke Asyad, terus ke adek, kayak gitu. Jadi kayak giliran kayak gitu. Dan itu ceritanya kita harus kayak yang langsung aja gitu, pas gitu, langsung seketika itu juga, nggak pakai properti apapun, nggak pakai latihan apapun, nggak pakai cerita kita ngapain cerita, nggak, itu langsung tak saat itu juga ada kayak gitu. Iya sama-sama teh tutorial insya Allah ya kayak gitu. Jadi properti ini apakah harus? Enggak juga, tapi sangat membantu kita dalam dongeng, dalam bercerita ke anak-anak. Gitu teman-teman, sudah pukul 11.27, nggak kerasa ya. Ini aku teh cuap-cuap sendiri aja, semoga berkenan ya teman-teman, semoga berkenan sama obrolannya, dan semoga terinspirasi. Nanti saling berbagi ide juga, inspirasi juga ya soal mendongeng atau properti yang lain yang teman-teman iya benar sering nodong. Iya anak-anak suka sering nodong gitu. Alhamdulillah berarti ya kita tuh masih ada bonding sama anak-anak. Aku tuh apa ya, miris ketika dulu pernah di naik angkutan umum gitu, ada seorang ibu sama anaknya. Jadi ibunya tuh sibuk sama handphonenya, terus anaknya banyak nanya-nanya gitu, terus ibunya ngerasa terganggu. Aduh sedih juga ya ngelihatnya gitu ya. Aduh bondingnya gimana, apa kabar gitu. Memang sih ada, aku pribadi sih ada kalanya ketika ini anak nanya terus nih, time out gitu. Ada juga masa kayak gitu, tapi memang sebisa mungkin ketika anak bertanya, ketika anak nodong cerita gitu, we should always be there for them kayak gitu. Gitu aja mungkin ya teman-teman ya, untuk link kemudian PDF yang tadi ya, apa namanya, macam-macam properti mendongeng atau perkakas mendongeng, nanti di share di WhatsApp group. Obrolannya dicukupkan sekian. Kalau misalkan ada pertanyaan mungkin bisa di WhatsApp group, nanti WhatsApp groupnya dibuka. Oke, dan yang tertarik untuk ikut workshop mendongeng tanggal 20 nanti bisa dihubungi admin atau tim Rumah Hujan Institute. Begitu ya teman-teman. Terima kasih sekali sudah berkenan mendengarkan celotehan saya. Mungkin bisa dibuka ya ininya. Kita foto dulu ya. Bisa dibuka videonya sambil say hi. Iya aja, sami-sami
Sambil dibuka boleh videonya dibuka. Kita foto dulu yuk sebelum ditutup. Teh Novi udah ini ya, udah nggak dirancang lagi ya, udah kembali lagi ya. Teh Novi, ayo Teh Fani, Teh Eka, yuk dibuka dulu boleh videonya. Kita foto dulu. Manda, ayo Teh Hafi, Manda. Iya, Teh Hafi sudah. Teh Novi, sama adik. Halo adik. Teh Eka, Teh Sevi, Manda. Aduh, lobet laptopnya. Oke. Bentar ya. Kita coba. Aja udah. Manda, Teh Sevi, Teh Eka. Fani. Ayo di siap-siap ya. Iya sama adik. Adik. Coba ini dulu ya. Coba. Satu Teh. Nanti kita coba buka yang pas Manda sama Teh Eka buka. 1, 2, 3. Oke, di save dulu sebentar. Lagi dong. Lagi, oke Manda. Bentar. Sebentar. Ini yang Oke, lagi. Siap, Anda. Siap ya. 1, 2, 3. Oke. Teh Sevi, Teh Eka, ayo. Teh Fani. Aku save dulu yang ini ya. Oke. Teh Sevi sama Teh Eka sudah dibuka. Belum ya. Iya, udah jam 11:30 lebih ya. Terima kasih ya teman-teman sudah berkenan hadir, sudah berkenan live mendengarkan suara saya yang cerewet ini. Semoga kita bisa berkesempatan untuk silaturahim lagi ya. Nanti baik itu secara virtual, pengennya mah ketemu langsung ya. Apa daya, insya Allah semoga pandemi ini segera berlalu. Semoga teman-teman sekeluarga dalam keadaan sehat selalu, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.